Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala ilayna rasulan min anfusina yatlu alayna ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa ba'du. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa juga diberkahi dan selalu dalam lindungan Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang banyak, sehingga kemudian kita bisa kembali duduk di salah satu taman surga Allah di dunia, yaitu majelis ilmu. Kembali duduk di salah satu rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah itu, kemudian yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan belajar sama-sama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan ditanamkan ke dalam jiwanya itu sakinah. Kemudian wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diliputin rahmah, wa khaffathumul malaikah, dan akan dikelilingin oleh malaikat. Dan yang utama, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, Allah sebut nama-nama mereka di sisinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas panutan kita, teladan kita, yang tidak hanya berhenti di salawat saja semestinya, karena kita masuk pada bulan Rabiul Awal. Ini bulan di mana baik siang, malam, pagi, saudara kita kumpul, Pak. Untuk apa? Salah satunya adalah memperingati Maulid katanya. Membicarakan manusia yang paling dicintai. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Rabiul Awal. Diyakini oleh sebagian saudara kita bahwa inilah bulan lahirnya Nabi. Sekalipun ini kemudian bertentangan atau ada sebagian yang berbeda paham, ya. Karena sejatinya tidak disebutkan bulan, tapi hanya harinya. Ala kulli hal kita tetap menghormati, karena itu tradisi. Yang jadi persoalan adalah ketika kita bersalawat kepadanya, ketika kita menyebut namanya, ketika kita menangis saat mendengar kisah-kisah perjuangan Nabi Muhammad, maka kita pun juga merasa bahagia ketika nama beliau disebut di mana-mana. Tapi coba kita tanyakan sekali lagi. Sepanjang pagi, siang, sore, malam kita bersalawat, kita menyebut, kita menangis, kita bahagia dengannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya merindukan Nabi Muhammad atau kita juga merindukan akhlak beliau? Ini jadi pertanyaan, Pak. Tak berhenti hanya bersalawat, tidak berhenti hanya sekedar menyebut namanya, tidak berhenti hanya menangis ketika mendengar perjuangan beliau, dan juga tidak berhenti hanya bahagia di saat namanya disebut. Tapi jauh di atas itu adalah, sudahkah kita juga merindukan akhlak itu? Nabi yang kita rindukan, tapi hari ini justru akhlaknya kita tinggalkan.
Ini yang menjadi persoalan, Pak. Ya. Ada satu keadaan yang menyedihkan hari ini di tengah umat Islam. Apa itu? Kita merindukan beliau tapi akhlaknya kita tinggalkan. Ya. Kita senang mendengar kisah-kisah Nabi yang lembut kepada umatnya, tapi kita sendiri kadang-kadang dengan tetangga, dengan anak, dengan bini, dengan keluarga keras. Padahal akhlak beliau yang utama. Ya. Kita senang mendengar Nabi itu pemaaf. Suka cerita-cerita bahwa Nabi kita adalah pemaaf. Tapi hari ini misalkan ketika ada pesan WhatsApp tidak dibalas, tidak dijawab, marah kita. Ya. Kita senang dengan Nabi itu sosok panutan yang mampu mengendalikan amarahnya. Tapi sekali kita kena salib orang lain, kita juga marah. Nah ini, Pak. Kita senang mendengar Nabi yang santun pada tetangga, tapi kita kehilangan kesantunan dengan tetangga, dengan anak-anak, bahkan di masjid kadang-kadang. Menyuruh orang tuh kadang agak kasar, Pak. Ayo sini rapatkan sop, karena ikom setan masuk. Nah, ini kan agak kasar kan. Kenapa enggak kita bahasa santun? Apalagi kalau sudah kita punya rumah, di depan kita ada mobil orang parkir sebentar aja, itu udah rapat paripurna udah tuh. Kayak DPR lagi kan. Enggak terima, padahal kan sebentar misalnya. Kan sering kayak gitu, ya. Ya, tapi memang kita juga harus melihat kondisi. Makanya kalau kita naik mobil, mau menyetop atau mau berhenti di tengah jalan tuh ya lihat-lihat dulu lah, ini jalan macet enggak. Kadang-kadang kan menimbulkan kemacetan juga, di belakang marah. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai terhenti hanya lisan kita yang bersolawat. Jangan sampai terhenti hanya pada soal pembicaraannya. Tapi mari kita lihat, bukan cuma lihat, kita praktekkan perilaku beliau. Bukan sekedar ditanamkan, Pak. Ya. Kita ini dari dulu ditanamkan. Prakteknya kapan? Ada dialog kadang-kadang. Mari kita tanamkan nilai-nilai pendidikan agama dan akhlak kepada anak-anak. Cuma ditanamkan, bukan dipraktekkan. Coba lihat negara Jepang tuh, Pak. Itu enggak ditanamkan, dipraktek. Lihat di awal-awal mereka sekolah pertama, bagaimana dia menghormat kepada gurunya. Bagaimana kemudian dia membudayakan antri. Praktek, bukan ditanamkan. Selama ini kan kita hanya membahas, mari kita tanamkan, mari kita ajarkan, bukan didik. Didik itu ya praktek. Makanya wajarlah hari ini saya melihat pola pendidikan itu bukan pendidikan lagi, tapi pengajaran aja. Kadang terjadi bully-membuli di sekolah. Ada kakak kelas membuli adik kelasnya. Di depan guru diam, gurunya diam. Artinya apa? Apa kata sang guru tadi? Kan cuman begayaan. Di SD, di madrasah, saya lihat itu. Begayaan, Ustaz. Jangan menormalisasi sesuatu yang disebut begayaan, padahal itu bulian. Kan selalu aja, ini kan cuman begayaan, oh ini kan cuman begayaan, oh ini kan cuman bercandaan, oh ini kan cuman bebayanan kayak itu aja. Kita berkawanan tuh kan. Kita nih begayaan tuh lisan nih kada sadar, begayaan aja, orang sakit hati. Jangan menormalisasi dengan segala alasan, misalnya hal-hal yang kita anggap enteng, misalnya tadi begayaan, bercandaan, cuma sedikit bayanan kayak itu aja, sekali aja, sedikit aja, jangan dibiasakan. Ini yang terjadi, kita di sekolah bukan pendidikan tapi pengajaran. Coba awal-awal sekolah dibangun disebut dengan taman siswa. Ya. Kalau nggak salah siapa dulu, Wahidin Sudirohusodo, beberapa tokoh-tokoh pendidikan kita. Itu betul. Kalau sekarang guru datang ngajar, pulang keluar, udah
paling ngasih tugas. Nih tugas, catat. Nanti selesai pas istirahat panggil nak, beliin ibu mie di luar sana. Allahu Akbar. Itu di depan saya loh. Kenapa bukan kita langsung berdiri? Makanya ajarkan kesadaran mereka. Jangan kita, dia bukan pembantu kita. Saya kadang negur loh. Waktu saya juga pendidik, saya juga pengajar dulu. Saya kadang negur, Bu, coba Bang jangan nyuruh anak siswa kita yang beli. Pak, ditanamkan. Jangan, itu bukan penanaman. Enggak tugas mereka beliin kita mie. Biar saya aja yang beli. Enggak usah dibeliin saya. Mereka bukan budak, bukan pembantu. Ditanamkan, enggak ditanamkan tuh. Iya. Praktek kan kita yang nyuruh. Lain untuk kepentingan dia. Nak, bersihin tempat tidurmu. Karena kau tadi tidur di sana. Itu kan memang untuk kepentingan dia supaya dia mandiri dan disiplin. Kalau tadi untuk kepentingan siapa? Ya. Banyak yang lain, Pak. Kita gimana mau ini? Semua lini jumlah penduduk kita terbesar, tapi SDM-nya justru nggak berkembang. Sumber daya alam kita terkaya, tapi juga tidak menghasilkan kemakmuran. Ada anak-anak yang ikut lomba misalnya, dan itu di depan mata saya sering, makanya saya jarang ikut-ikut mau jadi juri-juri karena dipermainkan, sudah dititipin. Siapa pemenangnya udah ada, bahkan di tingkat anak-anak. Di depan mata saya juga saya melihat ada anak-anak menangis, dia terbaik. Kenapa? Dikalahkan oleh yang kurang bagus. Kenapa jadi dia menang? Karena ibunya kerja di instansi itu. Dan dia ngomong ke temannya, kamu tahulah kenapa aku menang, mamaku pegawai di sini. Saya mau langsung chat tuh dinas. Udahlah, ngapain saya chat? Nggak ada guna. Yang ada pembelaan. Ini yang terjadi, Pak. Udah itu mungkin lomba, istilahnya kayak lomba berkisah bahasa Banjar tuh, depan masa lomba berkisah bahasa Banjar, atau lomba pidato, ada lomba dai. Kadang di lomba musabakah tilawatil Quran pun terjadi sewa menyewa, Pak. Yang terbaik disewa oleh kabupaten ini atau disewa oleh kecamatan ini, oleh TPK ini, oleh TPA ini, disewa. Itu rahasia umum loh. Iya kan? Ustaz, kenapa tahu? Ya karena saya orang dalam. Iya kan? Sedangkan kementerian saya tahu bagaimana permainan supaya menang. Dipilih, Pak ya. Makanya dari dulu, sekalipun saya juara Syarhil Quran, saya nggak mau ikut lagi. Sekali aja ikut. Kenapa? Sewa menyewa. Akunlah umpat kami aja. Nah, walaupun kemudian anak-anak saya yang kemudian hari ini saya agak susah Pak ya, karena ibunya. Anak-anak saya kan ke semuanya itu jago pidato kan, yang kecil-kecil tuh. Ada yang juara 1 pekan madrasah, tapi mewakili sekolahnya dia, nggak ada kebohongan di sana kan, nggak apa-apa bagi saya. Dan yang jadi masalah nanti ketika MTQ diminta oleh kawan Banjar untuk menjadi kontingen mereka. Nah ini yang kemudian saya persoalkan. Saya bilang nggak usah. Atau kecamatan mana. Nah ini yang jadi masalah kan. Abi Pang gimana? Abi nggak mau ikut. Padahal kalau ikut kan enak tuh. Kalau sampai tingkat ini bisa umrah, bisa haji, bisa dapat duit banyak kan gitu. Nah sekali lagi Bapak Ibu, ketika ada anak yang menangis dia dikalahkan padahal dia bagus, akhirnya apa? Dia down mentalnya, dia nggak semangat lagi. Akhirnya sampai si anak itu berani protes ke dewan juga, dia datang ke sana, dia marah. Kemudian nggak penting lagi intonasi, nggak penting lagi kemampuan apa-apa. Yang penting adalah hubungan, kedekatan. Ya ini yang jadi persoalan. Gimana anak-anak kita mau maju?
di dunia olahraga, di dunia seni juga. Lihat bagaimana bola kita, sportivitas kita ribut. Setiap bermain bola, setiap latihan bola berkelahi. Tidak ada sesuatu yang jarang, berkelahi. Zaman kita dulu main bola juga Pak ya. Kita kan dulu, saya masih anak-anak, kita juga suka main bola. Ujung-ujungnya pasti ikut menyikut, tendang menendang, bulikan bila kalah berkelahi. Kita kan dulu pernah main bola. Saya juga pemain bola dulu, pemain bola yang namanya anak-anak main bola, bukan pemain bola yang profesional. Cuman kan biasanya kita suka main bola namanya anak-anak kan. Itu bilanya ada yang kalah, lihat buliknya berkelahi. Ya kan, berkelahi buliknya. Dan saya termasuk yang ikut-ikutan berkelahi juga. Karena saya diserang kan, otomatis bela diri kan gitu. Kelahi Pak. Jadi gimana kita mau maju? Nah, baik, pertama yang harus kita bahas hari ini adalah pertama, Nabi Muhammad SAW itu diutus bukan hanya mengajarkan ibadah. Jadi kita tanamkan, kita camkan di ingatan kita, tidak hanya ibadah, tapi apa? Membentuk akhlak. Ingat, akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau hai Muhammad berada pada akhlak yang paling agung, akhlak yang paling tinggi. Maka di sini Allah tidak hanya mengatakan Nabi Muhammad memiliki banyak ilmu, tidak hanya mengatakan bahwa Nabi Muhammad ahli ibadah, tapi apa? Khuluqin 'azim. Jadi bukan soal ilmu sidin yang tinggi, bukan soal ibadah sidin yang banyak, tapi khuluqin 'azim, akhlak yang agung. Lihat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau hai Muhammad berada pada akhlak yang paling agung. Maka kalau begitu apa? Ukuran keberagamaan seseorang itu tidak hanya dilihat dari seberapa banyak ilmu fikihnya, setinggi apa ilmu tauhidnya, sehebat apa ilmu tasawufnya, tidak. Tapi ukuran keberagamaan itu dilihat dari seberapa jauh agama itu membentuk akhlak dirinya. Bukan menanamkan, tapi membentuk praktek dalam pribadinya. Ya kan? Sejauh mana agama tadi membentuk akhlaknya. Bukan hanya sekedar ilmunya tinggi, fikihnya hebat, tauhidnya luar biasa. Orang mungkin bisa hafal banyak hadis. Tentang misalnya hafal hadis tentang sabar. Tapi praktek tadi, kecipratan banyu hujan kena awak, bisa enggak? Nah, ini kan susah lah mempraktekkan yang akhlak Nabi itu nah. Nah, Nabi dilempar, kita hanya cipratan banyu, Nabi itu kotoran unta. Nabi itu diludahi, lewat ludahi, lewat ludahi, lewat ludahi, lewat lagi, kadang datang meludahi. Petakun Nabi mana? No, jangan tukang ludahiku semalam mana? Aku tuh biasa bila lewat di sini diludahinya. Ini ke mana? Jadi jangan ada di situ. Muhammad Tejar. Asalnya nang biasa tuh garing orangnya. Oh, di mana alamatnya? Diludahi, Pak. Padahal Nabi itu kuat, gagah. Oh, tidak ada Nabi yang nggak gagah, Pak. Kalau Nabi lebay misalnya, bebencongan misalnya kan, ada bebencongan ustadz misalnya gitu lah, itu bukan pribadi Nabi. Semua Nabi itu punya badan yang tegap. Itu Buya Hamka tuh, lihat tafsirnya. Nabi itu punya badan yang tegap, otot yang kuat, badan yang kekar, wajah yang tampan. Nabi itu. Jadi kalau sampai ustadz misalnya mau ngikutin Nabi tapi badannya kayak apa ya, kayak boti itu bukan ustadz namanya. Jadi Nabi itu, tapi diludahin, beliau apa? Enggak apa-apa. Dia nggak tahu kata Nabi. Sampai kemudian didatangi, di mana alamat? Di sana ya Muhammad. Didatangin, Pak. Nabi orang pertama yang meelangi orang yang meludahinya. Ini yang meludahi ketakutan dah. Ini jangan Muhammad balas dendam nih, mau menghajar aku nih. Ternyata enggak. Kata Nabi, tadi aku mencari lewat biasa yang kamu meludahi itu nah. Bisa juga itu meludahi. Kamu kan ada yang meludahi, aku rindu juga. Ludahi kamu tuh rindu juga. Jadi kotaku nih mana ikam daring sekalinya. Nah, aku bukan wadai sidin. Nabi itu kada pernah meelang itu tanpa berbawaan. Tapi kalau sidin menangati, orang membagi sidin, tapi kalau sidin berbarian.
Itu sifat Nabi. Nabi itu kadang mau orang datang bebawaan, tapi bila sidin mendatang sidin bebawaan. Kada kayak nang zaman wah ini pang nang mengaku-ngaku pacucuan sidin datang meminta. Datang meminta sebagian oknum mengaku, tapi bujur kada wallahu alam. Mudahan bujuran lah. Ulun kada kojo menuduhnya busia, bujur lah. Anu mengaku cucu Nabi, aku cucu Nabi jaga. Sarahnya lah mun bujur alhamdulillah, mun kada bujurnya lawan Tuhan urusannya. Kada hendak jom urusin nang polemik nang apa namanya bujur kah kada kah cucu Nabi. Pokoknya kene aja bagi ulun bila bujur alhamdulillah. Cuman asalnya perasaan ulun kada suah pak Nabi melajarkan minta-minta. Munnya kada bujur urusannya dengan Tuhan. Selesai dah, aduh ulun beribut duanya. Pokoknya bilanya bujur ulun menghormatinya asal akhlaknya bagus sama Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu, maka Nabi kemudian apa? Si yang meludahi tadi meminta maaf. Aku maaf Muhammad yang aku ni pada disuruh jua. Kada jua aku kada ada benci dengan cuma aku disuruh. Kenapa? Maka aku diupah. Tapi upahnya enggak dibayar sampai ini. Berhutang juanya. Nah mau upahnya berhutang jua. Sampai ini nak aku garing pun meelangi kada. Nang meelangi pertama justru ikam. Nah karena itu ya Muhammad luar biasa ikam, aku lihat saksikan aku bersyahadat. Maksud Islamnya. Nah itu Pak ya, akhlak Nabi. Nah jadi tidak sekedar di lisan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya bukan seberapa banyak yang kita ketahui tentang Nabi, tapi seberapa banyak akhlak Nabi yang hidup dalam kehidupan kita. Bukan hanya tahu, tapi hidup itu praktek dalam hidup kita. Itu yang harus kita pertanyakan. Sudah berapa banyak akhlak Nabi itu yang dihidupkan oleh kehidupan kita. Nah yang kedua, akhlak itu bukan tambahan dalam agama, bukan. Akhlak itu bukan tambahan. Ada yang menganggap begini, yang penting sembahyang. Betul, sembahyang penting. Kenapa? Karena dia imaduddin, tiang agama. Sembahyang penting. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Permulaan dia akan dihisab hari kiamat. Betul salat. Ya. Banyak lagi keutamaan salat. Dia adalah pembeda antara yang muslim dan yang kafir. Betul, salat itu penting. Ya. Ada yang mengatakan juga puasa penting. Betul, penting puasa. Tidak kita sanggah, betul. Ada yang mengatakan bahwa yang penting itu baca Qur'annya, betul. Ya. Tapi yang persoalannya yang harus kita pertanyakan, salat, puasa, baca Qur'an, seberapa besar sudah pengaruh salat, puasa dan baca Qur'an itu terhadap akhlak kita. Kenapa? Karena kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat betul penting, tapi salat itu sudah seberapa pengaruhnya untuk membentuk akhlak, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini jadi persoalan. Kalau salatnya sepakat kita, nggak ada yang beda, semua tanya pasti penting. Tapi persoalannya sudah seberapa banyak pengaruh untuk membentuk akhlak. Kalau puasa kita sepakat penting, tapi pertanyaannya seberapa banyak pengaruh puasa tadi mengontrol emosi kita. Kan emosi tuh. Puasa itu kan mengontrol emosi. Bukan sekedar menahan lapar dan minum. Makanya Nabi bilang kam min shaim laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa tapi tak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali hanya lapar dan haus. Nah, Quran penting betul. Tapi seberapa kita terjemahkan Quran dalam kehidupan, dalam sikap, bukan hanya bacaan, tapi terjemah bukan hanya lisan, tapi terjemahkan dalam hidup kita. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kemudian dia mendapatkan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terjemahkan takwa itu apa? Baca lagi di ayat lain, oh ternyata takwa itu adalah orang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhimin al ghaidha, mampu menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia.
Sudah belum praktekkan nih? Berimpak lapang sempit, menahan amarah, tenang, ketenangan, memaafkan manusia. Ada banyak lagi. Itu terjemah dalam kehidupan, ya. Nah, maka itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat, puasa, Quran sejatinya itu harusnya memiliki efek kepada akhlak. Karena khuluqul Quran, kata Aisyah, adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Itu jelas. Salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita itu berefek kepada akhlak. Mesti dikritik orang aja sarik misalnya, belum mampu dia menerjemahkan salat, puasa dan Qur'annya ke dalam akhlak, ya. Masih serakah dan rakus, belum. Kita seberataan pai di duit tahu. Ini kalau siapa nggak tahu, ini kekanakan tahu di duitnya nih, tahu lah duit. Tahunya mama abahnya menjulung, cuman nengke nih pai kada tahu dia lah berapa umurnya nih. Julungi pian 50.000, 5.000 bisa diambilnya 5.000. Kenapa ya? Tahu 50.000. Apalagi kalau 5.000-nya 2, diambilnya 2. Padahal ini 50.000, kan anak. Menang Tuhan ini tahu sudah, ini duit. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang paling penting itu adalah yang harus kita pertanyakan itu adalah salat, puasa, Quran itu seberapa jauh membentuk akhlak kita. Ini momentum ulun lihat pagi, siang, sore, malam itu selalu ada peringatan. Coba tanamkan itu. Tidak sekedar hanya budaya nang memaulitan tuh ulun tidak menyalahkan, bagus. Makanya orang minta Ustadz kawakah pengen mengisi maulid, boleh aja ulun. Tapi ulun sebutin aja minta kawalah maulitannya diulah di panggung di muka masjid. Jangan di dalam, di panggung aja. Karena istilahnya kan tuh seni ya. Lebih dan memang ternyata bila di panggung tuh, apalagi kalau di kampung Pak ya. Saya kan kadang ngisi kalau kan di kampung, di Palingkau, di Dadauhup, di mana lagi tuh, di Mandumai, itu kalau di Kalteng tuh setiap tahun tuh ngisi. Kemudian di Tanah Laut sampai ke hulu sungai itu kan, sampai ke Batu Licin mengisi maulid. Itu yang ulun minta Pak, tempatnya di luar masjid. Apalagi ke gunung tuh, oh itu ramai, dari atas melihat, oh, orang berjualan payu sambil berjualan tuh orang. Dan apa namanya, saya tidak ini Pak, bagi saya itu seni ya, yang musik apa namanya, yang baca salawat tuh pakai gendang tuh kan seni ya. Jadi nggak usah kita kita kada kau Ustadz dalam masjid, nah mohon maaf dalam masjid pandai kayak dulu tarami di panggung dulu pada di masjid itu dulu alasan. Jangan langsung pada hiu itu jangan dulu, kayaknya aja dulu ujung-ujungnya. Bila berkakasan sama sekali ya tempat saya mohon maaf ulun kada kawa. Karena kita punya prinsip ya kan, bahwa masjid tempat ibadah, bukan tempat menabuh gendang dan lain sebagainya. Bukan tempat, itu kan musik tuh. Maka kita punya prinsip masjid bukan tempat menabuh gendang. Tapi tentu dengan negosiasi dulu supaya jangan di masjid. Nah, kalau saya langsung menghukumkan bid'ah, musuhnya banyak. Kita bukan cari musuh, kita cari persamaan. Sama-sama apa? Kita sama-sama cinta Nabi. Sama-sama apa? Kita sama-sama muslim. Jangan cari musuhnya dulu, kita nggak boleh cari musuh. Kalau ulun bilang langsung, oh ini kita udah sama, bid'ah, jangan cari bedanya, cari samanya dulu kita. Nah, nanti baru kemudian kita tetapkan bahwa saya punya prinsip Pak, masjid itu bukan tempat bergendangan, jadi mohon maaf. Paham tuh ini. Ayo dah kita ternyata apa? Dampak belakangannya, bujuk jepian gua aja. Lihat itu ramai sekalinya disitulah di panggung.
Apalagi ulun sambil ulun boleh bersalawat sama-sama kan, boleh bersalawat sama-sama Pak. Bagi saya nggak apa-apa, salawat sama-sama. Jadi kadang ulun turun, kadang naik ke panggung, kadang mau anunya biasa, namanya namanya tablik kan. Mentablik berdiam aja di kursi, berdiri lah kita kan. Itu lebih hidup suasana. Nah Bapak Ibu, nah yang ketiga, Nabi yang paling dicintai oleh Nabi itu siapa? Yang paling Nabi cintai itu siapa? Yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling banyak ibadahnya, bukan yang paling banyak puasanya, tapi kata Nabi yang paling dicintai Nabi yang paling bagus akhlaknya. Inna min ahabbikum ilayya, kata Nabi, sesungguhnya di antara yang paling aku cintai di antara kalian olehku, wa aqrabikum minni, dan yang paling dekat denganku nanti, majlisan yaumal qiyamah, di satu tempat duduk dari kiamat, ahsinakum akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya. Nabi mengatakan bahwa yang paling aku cintai, yang paling dekat dengan aku tempatnya nanti di hari kiamat siapa? Ahasinakum akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Bukan yang paling banyak ibadahnya, ya, tapi yang paling bagus. Ini yang utama. Ahasinakum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Nah ini berarti Nabi mengakui bahwa mencintai Rasulullah itu salah satunya apa? Bukan menanamkan, menghidupkan akhlak Nabi dalam perilaku, praktek kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, akhlak Nabi itu teruji. Kita nih gini Pak ya, orang senyum kita balas senyum biasa, orang minta maaf mungkin kita memaafkan biasa, orang memuji kita bangga bahagia lalu kita bersifat santun dengannya biasa. Tapi bagaimana ketika kita disakiti, bagaimana ketika kita dihina, bagaimana ketika kita difitnah, bagaimana ketika kita dituduh? Di sini akhlak bermain. Nabi itu akhlaknya teruji di saat beliau disakiti, Pak. Jadi kenapa Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim? Beliau disakiti masih beliau tidak membalas. Ya. Beliau dihina, disambati gila, disambati penyihir, enggak balas beliau. Bahkan ada yang sampai menyumpah dengan sidin. Namun balas cuma Aisyah. Assalamualaikum, ujar Yahudi. Celaka engkau Muhammad. Dia mengucapkan salam tapi lamnya dihilangkan. Assalamualaikum, kan assalamualaikum, dia assalamualaikum. Aisyah mendengar, dihiga Nabi mendengar. Bebinian baik, bebinian pakai perasaan. Dan jangan coba-coba menghina bebinian sekali. Ini 3 kali membalas. Coba pelon bini 3 kali dibalasnya. Apa kata Aisyah? Alaikumusam, nyawa gin celaka. Wa la'natullah, nyu dilaknat Allah. Wa ajabu, dia ajabnya nyawa. Yo ikam 3 dibalasnya. Ya Nabi lah, jangan ya Aisyah, jangan dibalas. Apa? Cukup alaikum. Kada membalas Nabi. Alaikum aja. Kalau pang disambati orang, jika Nabi hendak menghajar nih. Nabi itu sekali pukul aja batu nang besar kuatnya itu pecah. Kalau bukan sekali 3 kali pukul lah. Tapi batu yang sebesar itu dipukul oleh Umar kada mau pecah, Utsman kada pecah, Ali kada pecah, Abu Bakar kada pecah, padahal kuat nih sahabat. Datang Nabi lapor, ya Rasul itu kada pecah-pecah dalam tengah kandak. Oleh Nabi diambil kampak, tak, rengat, tak sampai pecah 3 kali aja. Ini jakanya hendak dipulas Nabi sudah cuman. Jangankan manusia, jin baik, jin mencoba Nabi diikat Nabi di masjid Nabi itu, di Masjid Nabawi diikat jadi bola kan, ada kisah tuh wani-wani loh Nabi kena mustik soalnya jinnya apa, jangan takut sama jin kecil aja, jin temen ada makan taguk jinnya, jangan takutan.
Takutan tuh hantu apa tuh? Takutan tuh hantu. Soalnya lebih kuat daripada hantu. Isuknya datang ke kandakan mulai ada bola. Ditendangnya. Dimainkannya. Mainkannya bola tadi. Itu jin padahal. Akhirnya oleh Nabi, kalaulah bukan karena saudaraku Sulaiman ya Nabi, tak aku lepas engkau. Tak aku lepas. Kan ingat Nabi Sulaiman dengan jin kan bersahabat. Maka kata Nabi, kalaulah bukan karena saudaraku Sulaiman, tak aku lepas engkau. Dilepas Nabi, Pak. Jin tadi. Diikat Nabi sudah. Wah, ini dua Nabi kan. Adakah jin di sini juga? Mungkin ada takut Pak, ikat ke di sini juga. Jangan takut sama jin. Nah, Bapak Ibu. Nah, maka kemudian kita itu kalau dihina balas. Kadang-kadang gini, aku tuh baik bilanya baik. Aku tuh jahat bilanya jahat. Seolah perilaku orang menentukan sikap kita. Salah nih. Jangan biarkan perilaku buruk orang lain menentukan kualitas akhlak kita. Artinya bila ingin kita aku gitu juga, jangan. Mending apa? Cari ini, tinggalkan atau diam aja. Nggak usah dibalas. Saya nggak usah balas Pak orang kayak itu. Sepanjang dia tidak menyentuh badan kita. Oh, kalau udah nyentuh badan lain. Kalau sekedar hinaan, hujatan biasa. Mau nyentuh badan nggak bisa. Itu udah lain kisahnya. Tapi kalau cuma menghina, biarkan aja. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian akhlak Nabi yang paling nyata. Nah, ini harus kita lihat. Yang paling nyata itu apa? Di rumah. Di rumah. Jadi jangan mencari keteladanan Nabi itu hanya di masjid. Itu nyata sudah masjid. Yang jadi persoalan adalah bagaimana akhlak perilaku sidin di rumah. Karena kalau kita tuh bisa baik lawan kawan di masjid, nah santun, lawan tetangga, lawan kawan, lawan di rumah kayak apa? Lawan bini kayak apa? Lawan anak kayak apa? Nah, makanya Bapak Ibu, hari ini yang perlu kita pertanyakan itu adalah bagaimana kita di rumah. Mungkin di luar kita orang paling santun, di rumah kadang harus belajar santun. Di luar sana kita terima kasih, permisi, mohon maaf, sampai di rumah mana makanan? Sudah belum sedia? Nah, ini kan lawan bini, lawan laki juga bini kayak itu juga. Kadang-kadang duit dulu mana? Nah, ini kan sama. Jadi persoalan utama adalah bagaimana kemudian kita mencontoh Nabi di rumah. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Kenapa? Patokan orang yang baik itu bukan yang sama kawan, sama tetangga, sama rekan sejawat, bukan. Karena kalau kawan, rekan, sejawat, tetangga baik, kenapa? Menjaga image. Tapi kalau di rumah, jadi saya melihat gini Pak, kalau orang tuh baik lawan tetangga, belum tentu di rumah baik. Tapi kalau orang tuh di rumahnya sudah baik, pasti lawan orang baik. Jadi patokannya itu, kalau kita nih baik lawan bini, lihat akan di luar sana baik kok. Tapi lawan orang itu baik, belum tentu di rumah baik. Itu Nabi menjadikan patokan bahwa patokan yang terbaik di antara kamu siapa? Yang baik lawan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada keluargaku. Ini patokan. Jadi Nabi itu mencontohkan bukan di masjid, di rumah dulu. Banyak Ustadz di masjid bagus, kisahnya bagus, pandarnya bagus, ceramahnya. Di rumah anak bini ditelantarkan, nggak sedikit loh. Saya sering dapat laporan gitu, karena saya orang KUA kan, biasa orang curhat. Kadang yang curhat nggak ini, kadang istri Ustadz juga curhat. Pak ini segala macam, datang ke kantor dia cerita, banyak kayak gitu Pak ya. Nah selanjutnya, kalau di zaman sekarang akhlak itu diuji lewat media sosial. Coba lihat nih, sedikit ada komen, oh ini lagi ramai ini Pak, lagi panas-panasan nih, ya kan? Lagi panas kan nih? Gaji pengupas bawang 700.000, panas Pak. Ayo pian, nang PNS bisa ampe. Nih Pak bisa ampe itu pegawai baik pengupas bawang, itu kan lagi panas nih. Tersalah pandang aja. Ini kan lagi panas. Di Aceh lagi, mudahan jangan sampai terjadi inilah. Ya sebenci apapun kita dengan pemimpin, jangan burung garuda diinjak. Itu lambang.
Lambang darah kain nini kita dahulu yang berjuang merebut kemerdekaan, jangan diinjak. Kau boleh benci sama pemimpin, tapi jangan menginjak lambang negara, lambang darah daripada nenek kakek kita pejuang. Saya marah, Pak. Saya tidak apa istilahnya, tidak menyalahkan, tidak membenci mereka. Karena itu pilihan mereka untuk merdeka dan bebas. Sama mungkin juga ada di Kalimantan muncul wacana untuk menjadi Borneo Raya. Saya tidak menyalahkan, karena itu hak. Sebab apa? Mereka kecewa dan sebagainya. Tapi satu hal, jaga adab. Jangan dirusak lambang negara. Jangan dirobek bendera merah putih. Jangan diturunkan paksa. Ayo kita baik-baik. Siapa yang memang tidak setuju, silahkan tidak setuju, tapi caranya. Karena bagaimanapun juga Pak ya, kain ini kita kan pejuang. Jangan sampai menyakiti seluruh inilah hanya karena kebencian dengan seorang pemimpin. Atau caranya baik-baik lah. Jadi kalau saya cara pribadi, Aceh, Papua, Sulawesi yang lagi ramai hendak keluar dari Indonesia, itu hak mereka. Saya tidak menyalahkan, tidak saya salahkan, karena itu hak mereka. Tapi tetap bagi saya, karena saya masih cinta NKRI, tidak juga harus berhadapan dengan mereka, karena mereka juga saudara kita. Caranya baik-baik, jangan merusak lambang negara, ya kan? Lambang negaranya dirusak, diinjak Pak. Kemudian siapa yang diusir kemarin juga ya, itu jangan sampai terjadi. Ya kalau mau mungkin bisa aja kayak Timor Leste, bisa aja. Itu hak mereka Pak, karena mereka mungkin sudah merasa capek juga ya, dipajak-pajakin juga. Kita juga capek kan dipajak-pajakin sebesar itu kan. Jadi ya, itu wajar. Nah baik, di media sosial nih Pak ya, kadang-kadang lagi ramai nih. Nah jadi kalau ada sesuatu di media sosial yang tadi cerita pengupas barang 700.000, kita tabayun dulu lah. Ya kan? Gimana tabayunnya terserah lah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Nah, tabayun mungkin bisa saja yang jadi masalah bukan sidinnya. Pembisik di higa-mahiga yang menginformasikannya. Dan sampai itu kita paham lah umur sidin itu berapa. Ya kan? Makanya ke depan harapan saya pemimpin itu jangan lagi yang di atas 60 70 ya, di bawah itu Pang. Ya di bawah itu kehendak ulun, ya kan, di bawah. Jadi jangan lagi ini kan apa pembisik-pembisiknya nih, ini jadi masalah kan. Ya itulah ya. Nah kemudian Bapak Ibu, puncaknya saya ingin mengambil gini bahwa Nabi yang dirindukan itu harus melahirkan akhlak yang dihidupkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang jadi pertanyaan adalah uswatun hasanah. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka kita juga belajar kesantunan dan kelembutan. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka kita juga menjadi rahmat bagi alam. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka lisan kita aman terhadap tetangga kita. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka kita menghargai pasangan dan anak-anak kita. Itu fungsinya kita bersalawat. Saya kira ini yang mungkin saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.